Masya Allah, senang sekali bisa haji dan umroh ya, tapi juga kita harus persiapkan diri supaya kita bisa melaksanakannya dengan baik. Nah, ilmu-ilmu dan pengetahuan wawasan tentang haji dengan haramain itu akan sangat berguna untuk mengantar kita lebih khusyuk dan melakukan ibadah dengan baik. Ini ada beberapa wawasan dan insight mengenai haji kota Makkah dalam ringkasan sejarah ya merupakan pecahan kata Bakkah yang berarti lembah. Di surat Ali Imran ayat 96, inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi Bakkata mubarakan wa hudal lil alamin. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah manusia ialah Baitullah yang ada di Bakkah atau Mekah yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Nah, terus ada juga di surat Ibrahim 27. Robbana ini askantu min duriyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Robbana liyuqimus salata waj'al afdatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minna thamaratil alam yashkurun. Sejarah kota Mekah dimulai abad 19 sebelum Masehi, masa kenabian Ibrahim dan Ismail alaihissalam yang menjadi penduduk pertama kota itu ya. Allah berfirman, ya Tuhan kami, sungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumahmu, Baitullah yang dihormati. Ya Allah, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah sebagian manusia tunduk kepada mereka dan anugerahi rezeki pada mereka dengan buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Begitu kata Nabi Ibrahim. Nah, ini keutamaan kota Mekah. Berkat doa Ibrahim terpancar air zam-zam di bawah kaki Ismail ketika ibunya Hajar telah kehabisan air dan makanan ya. Jadi kota Mekah menjamin keamanan bagi penduduknya dan orang yang memasukinya di surat Ali Imran 97. Wa man dakhalahu kana amina, barang siapa masuki Baitullah maka ia akan aman. Kota Mekah terbebas dari dajjal dan penyakit taun sejenis kusta. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, kota Madinah dan kota Mekah dijaga oleh para malaikat di setiap jalan. Ada malaikat yang menjaga keduanya, tidak akan dimasuki dajjal, tidak pula terserang penyakit taun atau sejenis kusta. Sholat di Masjidil Haram sebanding dengan 100.000 sholat di tempat lain. Jabir bin Abdullah meriwayatkan, Rasulullah bersabda, sholat di Masjidil Haram lebih utama dibanding 100.000 sholat di tempat lain. Kalau di Madinah Nabawi 1.000 kali lebih baik. Kemudian kota Mekah tempat yang paling disukai Allah. Rasulullah bersabda, demi Allah, sesungguhnya engkau adalah sebaik-baik tempat di bumi dan engkau adalah tempat yang paling disukai Allah. Beberapa kekhususan kota Mekah dan tanah haram, adanya ancaman berat bagi mereka yang meniatkan kemaksiatan di sana dilakukan maupun tidak. Wa may yurid fi ahadin min adzabin alim. Surat Al-Hajj 25. Barang siapa bermaksud dalam melakukan kejahatan secara zalim, nescaya kami timpakan kepadanya sebagian siksa yang pedih. Ya. Kemudian diharamkan melakukan peperangan dan pertumpahan darah di dalam Mekah dan tanah haram. Wa ija'arnal beta mata batalin nasi wa amna. Surat Al-Baqarah 125. Ingatlah kami telah menjadikan rumah itu Baitullah tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Orang kafir atau orang musyrik dilarang memasukinya. At-Taubah 28. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabu masjidal harama ba'da amihim hadza. Orang beriman, semuanya orang musyrik itu adalah najis. Maka jangan mereka mendekati Masjidil Haram sesudah tahun ini. Kemudian diharamkan berburu pada bang pohon serta mengambil barang temuan di area tanah haram. Ibnu Abbas meriwayatkan Nabi berkata, sesungguhnya Allah telah mengharamkan kota Mekah dan tidak dihalalkan bagi siapapun baik sebelum dan sudahku
Dihalalkan bagi sekejap di waktu siang, tidak boleh dicabut rumputnya, tidak pula boleh menebang pohonnya, tidak boleh mengambil barang temuannya kecuali bagi mereka yang ingin mengumumkan barang tersebut. Jadi kalau ada barang temuan jangan diambil ya. Kemudian tempat-tempat pelaksanaan ibadah haji. Ada Arafah, bentuk jamak dari kata Arafah. Dinamakan Arafat karena tempat pertemuan Adam Hawa sebagai tempat manusia mengakui semua dosa mereka. Di luar tanah haram sekitar 22 km sebelah timur Masjidil Haram, luasnya sekitar 10 km persegi. Para jamaah wajib berada di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Kemudian ada Masjid Namiroh, yaitu sebuah gunung di sebelah masjid yang dinamakan nama masjid tersebut. Rasulullah pernah singgah di lembah Urnah menyampaikan khutbah dan sholat, kemudian di awal mengenai ashab Dasyah dibangun sebuah masjid persis di tempat beliau berkhutbah dan melaksanakan sholat. Lalu dilakukan renovasi dan pembangunan masjid pada masa pemerintahan Raja Saud hingga menjadi 110 meter persegi. Para jemaah haji juga berkumpul tempat ini pada tanggal 9 Dzulhijjah. Kemudian ada Masjid As-Sakharat terletak di bawah Jabal Rahmah ya. Sebelah kanan tangga naik Jabal Rahmah. Ada batu-batu besar tempat Rasulullah singgah di malam hari Arafah. Jamaah juga berkumpul di tempat ini tanggal 9 Dzulhijjah. Ada Jabal Rahmah, nama gunung yang terbentuk dari seonggok batu besar, terletak sebelah timur kota Makkah sekitar 20 km. Puncaknya berbentuk dataran rata dan luas sekitar 640 meter persegi. Para jamaah haji berkumpul ini pada tanggal 9 Dzulhijjah. Kemudian ada Mina, dinamakan Mina karena ada genangan darah air hewan korban. Terletak antara Mekah dan Musdalifah berjarak 7 km sebelah timur laut Masjid Haram. Disunahkan bagi jamaah haji untuk bermalam di Mina tanggal 12 Dzulhijjah untuk mereka yang ingin segera meninggalkan Mina, dan sampai tanggal 13 Dzulhijjah bagi mereka yang ingin melakukan keberangkatan mereka dari Mina. Mina ini termasuk wilayah tanah haram. Di Mina terdapat Masjid Al-Khif dan Jamarat, tempat melempar jumroh. Tempat melempar jumroh atau jamarat adalah bentuk jamak dari kata jamroh yang artinya batu kerikil. Ada 3 jumroh, yaitu jumroh sugro, jumroh wusto, dan jumroh akobah. Ketiganya berbentuk tiang yang terpancang di tengah lubang besar, menjadi simbol setan yang muncul dan dilempari oleh Nabi Ibrahim. Jarak antara jumroh akobah dan wusto 247 meter, antara wusto dan sugro sekitar 200 meter. Kemudian ada Masjid Khaif, itu di kaki Bukit Mina sebelah selatan dekat Jumrah Sugro. Musdalifah terletak antara Mina dan Arafah, tempat para jamaah haji bermalam setelah mereka wukuf di Arafah. Di tengah Musdalifah terletak Masy'aril Haram. Di tempat ini para jamaah haji disunahkan untuk apa? Beribadah ya, kemudian mengambil kerikil-kerikil. Masjidil Haram, Ka'bah Musyarrafah berbentuk kubus. Ada Hijr Ismail terletak di sebelah selatan. Dibuat seperti itu ya, karena kekurangan dana dimiliki oleh kaum Quraisy saat mereka merenovasi Baitullah. Mereka membuat dinding setengah lingkaran sebagai tanda bahwa area itu termasuk bagian dari Baitullah. Penamaan Hijr Ismail adalah penamaan biasa dan bukan penamaan berdasarkan dalil syar'i. Ada Hajar Aswad terletak di sudut sebelah selatan Ka'bah dan sebelah kiri pintu Ka'bah. Batu tersebut berasal dari surga. Hajar Aswad pernah pecah dan tersisa hanya 8 buah pecahan kecil sebesar buah kurma. Rukun Yamani adalah Ka'bah sebelah barat daya. Dinamakan Rukun Yamani karena berada di arah menuju Yaman. Keistimewaan Rukun Yamani, ia merupakan tiang pertama yang dibangun oleh Ibrahim ketika keduanya membangun Ka'bah. Multazam terletak di antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Luasnya sekitar 2 meter. Ia merupakan tempat mustajab doa dikabulkan, sehingga disunahkan untuk berdoa di tempat ini sambil memberikan kode pipi, dada, kedua lengan, dan kedua telapak tangan ke multazam. Itu dia beberapa cerita tentang Mekah dan Tanah Haram. Semakin kita menambah pengetahuan, kita akan semakin bisa mindfulness ya,
melaksanakan ibadah dengan memahami sejarahnya, tahu filosofinya, kemudian iktibar pelajaran-pelajaran Islam yang bisa kita ambil inspirasi dan teladan. Selamat belajar. Semoga